Jadi itu pesawat tuh terbang-terbang nih di atas dan bahkan nyampe loh ke kota tujuan. Tapi isinya semuanya udah bukan manusia, gengs, pas lihat. Hey everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mission Things. Apa kabar dunia? Para penumpang yang terhormat, terima kasih telah memilih Jomblo Airline, di mana saat ini Anda berada di atas ketidakpastian. Harap berhentilah untuk stalking, karena nanti takut berujung overthinking. Dan harus ngeluarin budget buat hilang-healing. Daripada jadi pusing, mending udah tinggalin, karena pasti dia menganggap Anda tidak penting. Iya, elah. Udah pada gue lihat libur-liburan nih orang-orang. Mentang-mentang udah kagak ada karantina katanya ya. Duh, pengen juga kita ini pergi-pergi udah 2 tahun kagak kemana-mana. Di rumah mulu nontonin drakor gitu, ini yang ada bawaannya ngehalu. Ya tapi emang mending nontonin drakor aja deh. Hayal-hayal babu udah nggak apa-apa. Daripada cerita yang satu ini nih, genrenya malah horor banget. Dimana ada sebuah pesawat hantu dari sebuah negara yang bernama Republik Siprus, yaitu sebuah negara yang terletak di Laut Tengah yang berdampingan dengan negara Turki, Syria, Lebanon, dan Israel. Nah, negara ini tuh menjadi cukup terkenal karena tadi tuh ada cerita yang misterius banget tentang pesawat yang katanya berhantu ini. Ini tapi beneran, geng, ceritanya bukan kayak cerita-cerita tongkrongan di pos ronda yang katanya ada ambulans jalan sendiri atau ada bus antar kota gitu tapi isinya setan semua begitu. Ini beda, gengs, beneran kejadian. Dimana pesawat yang terbang ini tuh berisi kru dan penumpang yang udah bukan orang semua. Saking hebohnya berita ini, cerita mengenai pesawat berhantu itu pernah diangkat dan menjadi sebuah inspirasi dari pembuatan film Flight 7500. Ini by the way, gue udah sempet ada nomadnya juga, udah nonton belum lu? Dan pas gue baca banyak komennya tuh, pengen ngebahas kejadian yang sebenarnya ini gimana sih? Kalau film kan suka dilebay-lebayin kadang tuh. Jadi yuk kita bahas sekarang cerita horor sebenarnya, gengs. Dimana di tanggal 14 Agustus 2005, pesawat bernama Helios Airways dengan nomor penerbangan 522 itu dijadwalkan terbang dari Larnaca, Republik Siprus ke kota Praha. Ya bisa dibilang pesawat Helios ini merupakan semacam apa ya, pesawat budget yang berasal dari Republik Siprus tadi. Ya ala-ala di sini yang 11-12 yang tiketnya murah-murah mulu tuh. Tapi kalau landing nih berasa naik kop aja begitu. Gudubrakan gitu aja kagak ada halus-halusnya. Ya lu mau murah nggak usah nonton macem-macem lah. Nah, pokoknya pesawat Helios 522 ini, itu serinya Boeing 737-300. Yang mana maksudnya, seri itu pada zamannya emang banyak banget. Dipakai sama hampir seluruh maskapai penerbangan di dunia, termasuk di negara Indonesia juga, sebagai pesawat untuk penerbangan komersil. Nah, pada saat kejadian, pesawat Helios ini usianya itu 7 tahun 8 bulan, gengs. Dan telah menempuh jarak 17.900 jam terbang. Nah, kalau kita lihat nih secara usia, bisa dibilang itu mah hitungannya pesawatnya baru, gengs. 7 tahun itu istilahnya belum akil balik. Karena pesawat-pesawat lain tuh banyak lebih tua-tua lagi sampai puluhan tahun umurnya tapi masih layak beroperasi. Nah, maksudnya di sini bukan patokan jadinya. Kalau umur dari sesuatu pesawat itu dikategorikan layak atau enggak. Karena semua tergantung gimana maintenance-nya. Sama kayak pacar kamu tuh, yang tua belum tentu dewasa. Jadi pada hari itu, pesawat Helios ini tuh dijadwalkan untuk terbang di jam 9 pagi tepat dari Larnaca tadi ya, waktu setempat ke Praha. Dan rencananya tapi nih sebelum ke Praha bakalan transit dulu nih di tengah-tengah, yaitu di kota Athena, Yunani, buat ngisi bahan bakar. Karena pesawat ini kapasitas full tanknya itu cuma bisa dipakai selama kurang lebih 3 jam aja. Jadi emang udah dijadwalkan banget buat sampai nanti ini di Athena ngisi bahan bakar tuh sekitar jam 10.45. Nah, pilot yang bertugas pada saat itu bernama Kapten Hans Jürgen Martin yang berkewarganegaraan Jerman berusia 59 tahun. Dengan pengalaman terbang yang udah selama 35 tahun, yang intinya ini doi itu pilot senior lah. Sementara dirinya juga didampingi co-pilot bernama Pampos Karalombus yang berkewarganegaraan Republik Siprus berusia 51 tahun. Dengan pengalaman 7.500 jam terbang, yang samalah kurang lebih dari 20 tahun juga tuh berarti karirnya. Pokoknya ini dua-duanya antara pilot dan co-pilotnya itu senior, gengs. Dan kebetulan mereka berdua ini itu tidak melakukan penerbangan selama 2 hari terakhir karena emang cuti. Yang kondisinya berarti harus mereka ini fit dan fresh ya, habis istirahat 2 hari tuh. Nah, penumpang yang terdaftar di dalam pesawat itu berjumlah 115 orang, geng, atau sekitar 80% dari total kapasitas dari pesawat Helios itu sendiri. Terdapat juga ada 6 orang kru, termasuk pilot dan co-pilotnya tadi ya, yang kalau di total semuanya nih, semua yang ada di dalam pesawat itu berjumlah 121 orang. Nah, pesawat yang tadi harusnya berangkat tank jam 9 pagi, akhirnya take off deh tuh pada pukul 9:07 waktu setempat, jadi delay 7 menit. Setelah berhasil lepas landas, pesawat ini tentunya berkoordinasi kan dengan ATC atau Air Traffic Control, yang kalau di Indonesia apa ya, pemandu lalu lintas udara gitu ngomongnya, buat
izin naik ya ke ketinggian 34.000 kaki. Namun baru beberapa menit mengudara, pada pukul 9.12, saat di ketinggian sekitar 12.000 kaki, alarm pesawatnya tahu-tahu nyala. Nah, ketika itu, pilot ini berpikir, dikira itu adalah alarm yang menunjukkan pesawatnya dalam keadaan belum layak untuk take off. Jadi semacam kayak kecepatan lah take off-nya. Tapi tahu-tahu ada alarm lagi, di mana di situ menunjukkan info pendingin ruangan yang tidak berjalan secara normal. Karena merasa ada yang nggak beres nih sama pesawatnya, kenapa nih? Pilot langsung menghubungi ATC lagi dan minta disambungkan untuk ke bagian teknisi. Pokoknya saat itu sekitar pukul 9.14 dan posisi pesawatnya terus naik ya kondisinya nih ke ketinggian 28.900 kaki. Nah, tapi saat pilot dan teknisi ini mereka nih bicara, si teknisi ngerasa pilotnya ini itu kok kayak nggak nyambung ya omongannya ya. Teknisinya ngomong apa, pilotnya juga jawabnya apa. Kayak mainan It Bulaga, bisa dimakan, bisa jadi gitu. Pokoknya waktu itu teknisi ini sempat nanya, "Pak, coba cek pengatur tekanan kabin ada yang di manual atau di auto itu tuasnya. Pokoknya Bapak pindahin ke auto ya itu tuasnya ya." Nah, harusnya kan sama pilotnya kayak dijawabnya, "Oke, saya pindahin berarti ini tuasnya ke auto ya." Kan kayak gitu ya, gengs. Tapi si pilot ini tuh malah jawabnya, "Peralatan pemutus sirkuit pendinginnya ada di mana ya? Ini punya saya ya." Jadi nggak match gitu loh. Ya tapi tetap dijawab sih sama si teknisi, "Oh, itu ada di belakang kursi, Pak." Nah, tapi pas dijawab kayak gitu, tahu-tahu pesawatnya hilang kontak. Karena pesawat udah hilang kontak, ATC di bandara awal tadi itu mencoba menghubungi ATC yang ada di Athena sana. Ya memang itu kan menjadi tempat tujuan transit pesawat Heliosnya ini kan buat ngisi bahan bakar. Dibilangin tuh, "Ini pesawat Helios 522 lagi menuju di sana ya, tapi ini terakhir hilang kontak." Nah, dari ATC Athena pun itu udah mencoba menghubungi pesawat Helios sampai 19 kali percobaan, tapi tetap aja nggak tersambung. Ini kan kata ibaratnya, mau nelponin pacar nggak diangkat-angkat kan kita khawatir, ini ayang kemana sih? Dan setelah setengah jam udah terputus kontak, tepatnya pukul 9.37, pesawat Helios ini masih terpantau berada di radar, gengs, dengan ketinggian 34.000 kaki, dimana ketinggian itu memang sesuai sama permintaan pilot tadi tuh di akhir. Emang minta izin ketinggiannya mau segitu kan, sebelum akhirnya hilang kontak. Jadi kalau dilihat di radar nih pesawatnya masih ada kok di langit, tapi nggak bisa dihubungin. Sampai akhirnya pesawat itu terlihat di atas langit Athena dan terus berputar-putar di sekitar bandara sekitar 70 menit, gengs. Jadi hampir 1 jam lebih tuh muter-muter aja gitu kayak film Dono. Nah, biasanya kalau pesawat muter-muter begitu, memang karena adanya sistem autopilot yang sudah mendeteksi bahwa pesawatnya nih itu udah sampai di atas lokasi tujuan. Cuma memang nunggu giliran buat diizinkan landing biar gak tabrakan kan di bawah. Tapi ini udah ditungguin, udah diberi izin buat landingnya sama ATC. Itu pesawat masih muter aja di atas. Nah, petugas yang di darat bingung karena mau dikontak ini nggak ada jawaban. Jadi gimana ini ngatasinnya? Akhirnya sekitar pukul 10.55, pihak dari ATC Bandara Athena itu memutuskan untuk berkoordinasi dengan pusat penyelamatan udara buat mencari tahu nih sebenarnya pesawat Helios 522 ini kenapa sih? Ya udah, pada akhirnya di jam 11 tepat dikirimlah 2 pesawat jet tempur F-16 yang ditugaskan untuk mendekat ke pesawat Helios ini. Setelah 20 menit mengudara tuh pesawat jet tempurnya, mereka akhirnya berhasil mendekat nih, mepet gitu. Nah, pas dilihat, pesawat jet tempur itu melaporkan kalau dari jendela ini kelihatan co-pilot yang tadi namanya Pak Pampos itu keadaannya udah nggak bergerak di kursinya. Sementara di kursi kaptennya yang seharusnya diisi sama Kapten Hans itu kosong, yang kagak ada orangnya. Pesawat jet itu kemudian melambatkan kecepatannya untuk bisa nih sejajar sama kursi penumpang yang agak ke belakang. Nah, mereka nih melihat masker-masker oksigen itu udah pada bergelantungan tuh dipakai sama orang-orang. Tapi nggak ada satu orang pun yang bergerak atau merespon keberadaan dari jet tempur F-16 itu, yang padahal berada di samping jendela mereka. Maksudnya nih, misalkan kalau orangnya masih hidup, ngelihat ada tahu-tahu di sebelahnya ada jet itu kan, at least kayak ngelongok atau gimana gitu kan, deket banget. Ini enggak, udah diem baik. Hingga pada pukul 11.49, mereka ini tahu-tahu melihat ada satu kru pesawat tuh di dalam yang bernama Andreas Prodomo. Tahu-tahu memasuki ruang kokpit dan duduk tuh dia di kursi kapten. Dari situ Andreas mematikan mode autopilotnya dan mengendarai pesawat menjauhi bandara. Nah, Andreas ini ternyata hanya kru kabin biasa yang mungkin mengetahui sedikit ya tentang sistem kerja dari pesawat terbang. Tapi ya dia tidak memenuhi syarat untuk menerbangkan pesawat Boeing 737 itu. Kan dia bukan pilot. Ditambah lagi kondisi pesawatnya nih, itu membutuhkan yang namanya pendaratan darurat. Jadi kecil kemungkinannya untuk pesawat itu bisa selamat di tangan Andreas. Nah, si Andreas nih ngelihat ada jet tempur tuh di sampingnya. Itu sempat melambaikan tangan dan mengirimkan pesan bantuan kayak "Mayday, Mayday". Nah, di situ kondisi pesawat itu terus jalan sampai akhirnya mesin kiri pada bagian sayapnya itu baling-balingnya mati, gengs, karena kehabisan bahan bakar. Otomatis pesawatnya ini langsung terjun bebas tuh ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi. 10 menit kemudian, pada ketinggian udah nyampe tuh ke bawah tuh 7.100 kaki, mesin kanannya juga ikutan padam. Yang alhasil pesawatnya makin meluncur gitu udah. Hingga akhirnya pada jam 12.04 atau tepat 3 jam setelah pesawat itu mengudara, Helios 522 ini menabrak bukit Gramatiko di Yunani. Dan karena itu nggak mungkin ada yang selamat. Nah, jadi gengs, pesawatnya sebenarnya kenapa sih? Setelah dilakukan investigasi yang panjang dengan cara mengirimkan data penerbangan ya, dan pasti juga mencari tahu dari black box, semuanya terjawab. Dimana ternyata pesawat Helios 522 ini itu harusnya masih bisa dikategorikan dalam kondisi perbaikan. Dan ya bisa dibilang nggak layak jalan. Jadi sebelum terbang ke Praha itu, pesawat ini sempat terbang juga
juga dari London ke Lanarka dan tiba di Bandara Lanarka itu pukul 1.25 dini hari. Nah, waktu mendarat, kru pesawat yang bertugas itu sempat membuat laporan ke kantor pusat dengan bilang kayaknya ada yang nggak beres nih dengan pesawatnya. Soalnya segel pintunya itu kayak rusak sampai menimbulkan suara yang terdengarnya emang nggak normal lah. Nah, menanggapi laporan itu, diceklah pesawatnya sama teknisi, termasuk ngecek ada kebocoran udara apa enggak nih kalau segel pintunya misalkan rusak. Pas mau ngecek tekanan udaranya, si teknisi ini ceritanya mindahin pengaturan tekanan udara dari ruang kokpit tuh yang awalnya auto ke manual. Ya katanya sih biar kelihatan jelas lah masalah tekanan udaranya tuh di mana. Setelah semuanya dicek dan dirasa udah bisa jalan lagi nih, nah teknisinya itu lupa buat ngembaliin lagi tuas manual tadi untuk ke settingnya auto. Hal itulah yang tadinya menyebabkan alarm berbunyi ketika pesawat itu take off buat ngasih tahu sebenarnya ada masalah di tekanan udaranya nih ternyata. Karena masih manual kan, harusnya di setting-setting lagi tuh sama pilotnya. Atau biar gampang ya udah di autoin. Dan selama kontak-kontakan tadi antara pilot sama teknisi, pilotnya tuh agak mudeng kalau ternyata masalahnya itu adalah di tuas itu tuh yang masih manual, belum di autoin. Dan karena ada masalah tekanan udara di pesawat, otomatis masker oksigen penumpang itu pada keluar kan. Tapi entah kenapa masker oksigen yang ada di ruang kokpit atau di ruang pilot itu tidak keluar, gengs. Jadi emang ada error-errornya lah. Yang alhasil, pilot sama co-pilotnya ini itu mengalami dekompresi duluan atau penyumbatan pembuluh darah akibat perubahan tekanan udara yang cepat banget, yang mana pingsan dan kehabisan nafas. Nah, sementara masker oksigen yang dipakai para penumpang itu ternyata juga ada kapasitasnya. Ini gue baru tahu juga, ternyata masker oksigen yang turun itu cuma bisa bertahan paling lama itu 15 menit. Nah, since ini di kokpit pilot sama co-pilotnya udah tepar, jadi permasalahan dari tekanan udara yang di belakang tuh atau di kabin pesawat nggak teratasi. Tombol autonya juga belum dipencet-pencet, jadi bablas semuanya. Itulah kenapa tadi pas pesawat jet tempur F-16 ngeliat, semuanya sebenarnya pakai masker, tapi kagak ada yang gerak. Ya karena mereka udah lebih dari 15 menit. Jadi semenjak tadi awal pesawatnya baru take off terus mengalami masalah ya, sampai akhirnya tiba beneran di Athena karena memang autopilot, isinya sebenarnya udah nggak bernyawa, gengs. Kecuali satu orang tadi tuh ada kru kan, yang namanya Andreas Podromo itu, kok bisa kelihatan masih sadar di pesawat itu? Nah, karena ternyata dia itu menggunakan semacam tabung oksigen portable gitu, gengs. Jadi tabung gas portable itu emang ada di desain khusus untuk kru pesawat aja, dengan durasi pemakaian yang bisa lebih lama dibandingkan yang ada di kursi penumpang. Makanya dia masih bisa sadar tuh dan bisa sampai masuk ke kokpit pesawat, yang mana ternyata di dalamnya itu si kapten udah jatuh dari kursinya. Mungkin karena berdiri gitu mau ngecek ke belakang gitu ke para penumpang, tapi udah nggak bisa, udah nggak kuat, jatuh lah dia. Itulah jawaban kenapa tadi pesawat jetnya ngeliat di kursi kaptennya kok kosong, kagak ada orang. Tapi karena Andreas ini balik lagi ya, hanya sebuah kru biasa. Dia tidak berpengalaman untuk menangani situasi urgent seperti itu, dan tidak mampu juga untuk melakukan penyelamatan pendaratan darurat. Nah, kalau dengar dari cerita tadi, kira-kira siapa dong yang salah? Soalnya kan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan itu terjadi karena turunnya tekanan udara yang ada di kabin secara tiba-tiba dan drastis kan. Ya kalau dilihat secara prosedur, yang namanya mengecek tuas tekanan udara yang tadi di manual ya, atau bisa diubah ke auto, itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab dari pilot dan co-pilot sendiri ternyata, geng. Dimana pengecekan itu ternyata seharusnya dilakukan 3 kali, geng, secara berturut-turut, dan itu wajib. Pertama nih, pas mau terbang tapi mesin dalam keadaan mati, jadi dicek dulu nih. Terus kedua, pas sudah start alias nyalain mesin, itu dicek lagi, dipastiin tekanan udaranya udah bener atau belum, di mau auto mau manual tetap dicek-cek dulu nih. Dan ketiga, pas baru lepas landas. Jadi walaupun di sini memang teknisinya lupa untuk membalikan lagi ke keadaan auto, seharusnya pilot dan co-pilot ini itu tetap harus ngecek buat mastiin tekanan kondisi udaranya lagi gitu. Ya karena kalau dari awal misalnya dicek tekanan udaranya udah ada yang salah, ya pesawatnya nggak harus terbang kan. Cuman tetap aja, atas peristiwa ini 4 orang itu menjadi terdakwa, yaitu pertama direktur maskapainya dari Helios Airways, lalu juga direktur operasi penerbangan di bandara yang awal tadi, lalu kepala pilotnya yang menanggungi semua pilot-pilot di Helios Airways, sama teknisi yang saat itu mengecek pesawatnya. Semuanya kena hukuman. Setelah melalui persidangan panjang bertahun-tahun, akhirnya pada bulan Februari 2013, 3 diantaranya dinyatakan bersalah atas pembunuhan dengan unsur kelalaian dengan hukuman penjaranya 10 tahun. Sementara satu orang yang teknisi tadi itu akhirnya dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah, gengs. Kenapa? Karena balik lagi, tugasnya dia kan hanya mengecek adanya kerusakan atau enggak. Dan sebenarnya memang tidak ada kerusakan yang signifikan. Sementara ngecek yang namanya tuas tekanan udara tadi itu adalah tugasnya pilot dan co-pilot. Sekalipun diubah sama teknisinya menjadi manual, ya kalau dicek dari awal gitu ada tekanan yang tidak sesuai, harusnya bisa dilaporkan dulu. Tapi memang setelah adanya kejadian ini, prosedur penerbangan dari internasional pun cukup berubah ya, semakin diperketat, gengs. Dimana setiap teknisi ini diwajibkan untuk mengembalikan lagi setelan pesawat ke posisi yang semula. Nah cuman kenapa di sini misalkan teknisinya bisa bebas dan 3 orang lainnya itu dinyatakan lalai secara sadar? Karena ternyata usut punya usut, pesawat Helios 522 ini itu udah pernah punya riwayat yang mirip-mirip dengan kejadian yang tadi, dimana di tanggal 16 Desember 2004 pesawat ini juga pernah mengalami hilangnya tekanan di kabin
kabin dengan tiba-tiba gitu, geng. Tapi saat itu pilotnya berhasil melakukan pendaratan darurat nih. Jadi selamat. Hal itu sampai bisa terjadi karena ternyata ada lubang gitu syukuran tangan di bagian segel karet pintu bagian belakang gitu, geng, jadi bolong. Nah, habis itu di tahun 2003 itu juga sempat terjadi masalah yang serupa. Jadi udah 2 kali ini ada kejadian kayak gitu, tapi pesawatnya masih digunakan aja dan nggak kayak di maintenance bener-bener lah. Sampai akhirnya maskapai dari Helios sendiri secara keseluruhan itu berhenti beroperasi di tahun 2006. So, itu tadi kisah dari penerbangan Helios 522 yang terkenal dengan sebutan pesawat berhantu. Tapi karena bukan diterbangin sama jin atau digendong pocong terbang gitu ya, bukan. Melainkan lebih karena pesawat ini bisa terbang nih sampai kota tujuan. Walaupun nggak bisa mendarat juga sih, cuman isinya itu udah bukan orang semua karena udah nggak bernyawa. Tapi kebayang nggak sih kalian sama kru yang tadi tuh si Andreas yang jadi orang terakhir masih sadar di pesawat itu? Horor sama paniknya bagaimana ya? Semacam kayak istilahnya dunia ini udah kiamat. Terus kalian jadi satu-satunya orang yang masih hidup sebelum semuanya hancur gitu. Aduh, ngeri banget kayak komik Tatang X Isi Kubur itu. Nanti hari akhir, ya Allah, kita tobat aja lah. Udah mau bulan Ramadan ini kan. Ya thank you semua yang udah nonton. Terima kasih ya yang udah subscribe. Kalau belum, klik subscribe gitu biar pahala lu nambah nih. Berkali-kali lipat gitu berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Dan boleh minta juga like-nya ya. Jangan lupa follow Instagram gue @herotadedivan dan sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.